Selamat petang dan selamat hari Sabat. Pada petang ini saya dan Pearl akan memimpin kita dalam puji-pujian untuk kebaktian gospel Gereja Pinang Adventist Hospital. Lagu yang pertama, mari kita nyanyi Seek Ye First. Sebagai lagu pembuka, mari kita nyanyikan Give Thanks. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Kau selalu memimpin kami sampailah kepada pembukaan Sabat ini. Berkatilah acara kami agar kami dapat mendekatkan diri kami kepada Engkau sepanjang hari Sabat ini. Ampuni kami Bapa dan segala dosa kami. Semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kami semua. Amin. Hai, selamat petang dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk pelajaran yang akan saya kongsikan pada petang ini ialah mengenai dengan lupa itu perlu. Lupa ianya satu hal yang semua orang tentu pernah mengalaminya, mulai dari anak kecil maupun orang tua. Kadang-kadang kita akan merasa geram sebab di masa-masa kita memerlukan info yang penting, namun informasi itu tidak timbul di dalam pikiran kita. Contohnya, semasa kita belajar, semasa kita di tempat kerja, semasa kita mengikuti sesuatu mesyuarat, ataupun semasa kita mengemas rumah, kita lupa di mana kita simpan barang-barang yang kita coba kemas ataupun kita coba simpan di tempat yang sesuai. So, saya pun baru saja mengalami masalah ini minggu lepas, di mana saya terlupa handphone saya. Saya balik kerja, sampai rumah baru saya sadar yang saya lupa handphone.
Tapi saya tidak pasti waktu itu di mana saya lupa. Adakah saya lupa di tempat kerja ataupun saya terlupa masa saya singgah di Happy Mart. Sebab saya ada singgah di Happy Mart lepas balik dari hospital. Saya membeli barang masa itu. Jadi saya tidak pasti di mana saya lupa. Jadi tengah malam tuh saya cari-cari handphone saya di mana saya letak, sampai saya pergi cari di rak tempat simpan kasut. Terus tidak di sana, saya cari di ruang tamu juga, di rak sana pun tidak. Terus sibuklah saya pergi ketuk-ketuk bilik kawan saya. Saya mau pinjam handphone. Saya mau pinjam handphone orang supaya saya boleh call di tempat kerja, supaya orang boleh tolong saya cari saya punya handphone. Lepas tuh saya punya kawan kasih pinjam handphone dia lah. Kawan saya cakap, kau mau pergi tempat kerja ataupun kau mau tunggu sampai besok saja dan baru kamu cari handphone kamu. Masa itu saya rasa sangat tidak tentram, tidak senang, sebab saya tidak pasti di mana saya letak handphone saya. Mungkin saya letak di Happy Mart mungkin juga. Jadi mau tidak mau saya balik di tempat kerja, saya pergi cari handphone saya. Betul-betul kawan saya bilang, kau punya handphone di sana, terletak sana dekat oven, ampai di situ. Lepas tuh, oke. Saya baru tahu yang saya sangat-sangat pelupa. Dan masa itu perasaan tahu macam mana, sangat tidak bagus. Nah, lupa mulai dari hal-hal kecil yang dianggap remeh hingga menjadi sebuah kebiasaan. Manusia memang dikaruniakan dengan kemampuan untuk lupa. Jika tidak, mungkin otak kita akan menjadi berat dan terlalu penuh dengan segala kejadian yang pernah kita alami. Seperti tajuk pelajaran kita pada hari ini, lupa itu perlu. Tuhan pun boleh lupa. Adakah Anda setuju dengan kenyataan ini? Bukankah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Mengetahui? Mari kita baca satu ayat Alkitab yang terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 25. Di sini saya bacakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh kerana aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan dengan kasih-Nya, Dia memutuskan untuk tidak mengingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Dengan kata lain, Dia dengan sengaja melupakan dosa kita dan segala pelanggaran kita kerana adanya penebusan darah Kristus. Jadi bagaimana dengan kita sendiri? Bolehkah kita melupakan dosa dan kesalahan yang telah kita buat? Mari kita ambil contoh dari Rasul Paulus. Masa lalu Paulus memang penuh dengan hal-hal yang jahat yang dilakukannya kepada pengikut Yesus suatu ketika dahulu, yang mustahil untuk dia lupakan. Tetapi apa Rasul Paulus katakan? Kita baca di dalam ayat Alkitab, buku Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang dilakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus sengaja bertekad untuk melupakan apa yang sudah berlalu, untuk memusatkan diri kepada yang akan datang, dan demi memperoleh hidup damai bersama Yesus Kristus. Di tahun baru ini, maukah kita memasuki minggu yang baru nanti dengan kemerdekaan dari pengaruh masa lalu kita, hingga kita dapat memusatkan perhatian kita kepada apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Belum terlambat lagi, berdoalah dan mintalah pertolongan Roh Kudus
supaya kita memperoleh kemerdekaan yang penuh dari pengaruh masa lalu kita. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan tadi. Mari kita sambut pelajaran itu dengan lagu penutup kita. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dan saya akan pimpin di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Bapa atas segala kebaikan Bapa kepada kami pada minggu yang baru nanti. Kami memohon supaya Bapa membantu kami untuk meletakkan Bapa yang pertama dalam kehidupan kami. Kami percaya arus Roh Kudus-Mu akan sentiasa beserta dengan kami, sehingga kami dapat memperoleh kemerdekaan yang penuh dari masa lalu. Terima kasih karena Engkau sangat baik, sentiasa mengasihi kami dan menerima kami seadanya. Terima kasih. Doa ini kami mohon dan serahkan dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami semua.